Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya alhamdulillah bisa menyapa adik-adik kelas 7 SMPIT Abu Bakar Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga di tengah situasi pandemi ini kita semua diberi kesehatan, baik iman yang paling utama dan kemudian kesehatan fisik juga batin kita. Semoga juga salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan kita berharap kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Baik teman-teman semua, saya manggilnya teman-teman ya, karena biasanya saya menyapa adik-adik SMPIT Abu Bakar ini bertemu langsung. Karena situasi seperti ini, maka mengharuskan kepada kita semua untuk online. Jadi ini hal yang mungkin baru pertama kali begitu ya kita mengalami seperti ini, sehingga kita harus online seperti ini. Tapi biasanya saya termasuk sering begitu ya dari sekalian kelas 7 khususnya termasuk sering bertemu dengan siswa atau murid-murid SMPIT Abu Bakar ini, baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 dalam berbagai acara lah ya begitu, sehingga saya sendiri alhamdulillah termasuk familiar dengan siswa-siswanya, dengan kondisi sekolahnya dan kondisi murid-muridnya seperti apa begitu. Maka saya memanggil kalian dengan panggilan teman-teman atau adik-adik begitu ya, supaya lebih akrab gitu. Baik, tema kita kali ini saya diminta oleh sekolah untuk menyampaikan tentang cita-cita. Baik, pertanyaan pertama adalah apakah kalian sudah punya cita-cita? Cita-cita kalian seperti apa? Atau kemudian apa itu cita-cita? Kenapa kita harus punya cita-cita? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti akan kita jawab perlahan-lahan begitu ya. Jadi kalau cita-cita dulu ketika kecil kita ditanya mau jadi apa, cita-citanya apa? Masing-masing kita menjawab ingin jadi dokter, ingin menjadi guru, ingin menjadi presiden mungkin atau perawat dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan itu saya ajukan kepada kalian juga. Apa cita-cita kalian gitu. Sebelum menjawab apa cita-cita kalian, saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir gitu ya. Kenapa kita harus punya cita-cita? Kenapa? Nah, dalam hidup ini kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Dan hidup kita ini coba direnungkan ya, teman-teman semua, dari semua. Hidup kita ini ternyata di dunia ini cuma singkat begitu. Coba ya, dari TK, dari lahir kita nangis begitu ya, belum bisa apa-apa, digendong oleh ibu kita begitu. Kemudian kasih ASI, kita pelan-pelan terus sampai kemudian kita merangkak. Waktu itu kita masih disuapin gitu. Kemudian kita perlahan-lahan merangkak, terus kemudian kita berjalan perlahan-lahan terus sampai akhirnya kita sekolah. Ingat ya, sekolah kita TK, kita PAUD, kita TK, kemudian setelah TK apa? SD. Setelah SD apa? SMP. Dan ternyata setelah kalian SMP tidak terasa, ternyata sih sudah SMP ya. Nanti setelah SMP ada SMA. Setelah SMA kuliah, setelah kuliah lulus kemudian bekerja, kemudian menikah. Setelah itu punya anak. Dan ternyata semua itu kalau sudah kita jalani tidak terasa begitu. Cepat rasanya, tiba-tiba saja sudah SMP, tiba-tiba saja sudah SMA. Dan ternyata teman-teman semua, hidup di dunia ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usia umatku kurang lebih hanya berapa? 60 sampai 70 tahun saja. Ini artinya apa? Artinya kehidupan dunia itu sangat sebentar dibandingkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ingat ya, bandingan kehidupan dunia ini hanya sebentar. Maka dari itu, tetapi kemudian
kehidupan dunia yang sebentar ini akan menentukan kehidupan akhirat kita yang selamanya tadi itu. Coba bayangkan ya. Jadi satu hari di akhirat, kabarnya ya, sebagaimana dalam banyak keterangan seperti 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan itu. Padahal hidup kita ini cuma 60-70 tahun saja. Ya adalah ya yang bonus sampai di atas 70 tahun, ada yang mungkin 100 tahun. Tetapi rata-rata itu hanya 60-70 tahun saja. Dan usia yang pendek itu tadi itu akan menentukan nanti kehidupan yang selama-lamanya itu di akhirat itu tadi. Coba bayangkan, waktu kita di dunia yang pendek tapi menentukan kehidupan akhirat. Maka dari itu, supaya hidup kita ini efektif, supaya hidup kita ini produktif, kita harus punya arahan. Arahan itulah yang kita sebut sebagai cita-cita. Dalam bahasa lain ada yang nyebut sebagai visi, misi, target, apalah namanya. Tapi kita punya cita-cita, bahasa kita segampangnya begitu, sederhananya. Kita punya cita-cita itu, kita punya arahan yang jelas. Nah, supaya apa? Supaya kita ini jelas hidupnya. Ada banyak anak muda yang saya temukan gak jelas, mohon maaf. Ada beberapa saya lihat itu ya, nongkrong. Coba, nongkrong kerjaannya cuma ngerokok gitu, kelepas, kelepus ya. Kemudian minum-minuman keras, nongkrong gak jelas. Boro-boro mereka mau mikir sholat, nggak kepikiran apa mereka mikir sekolah, nggak kepikiran. Kenapa? Ya mereka cuma nongkrong, cuma ngegame, nggak kepikiran sama sekali. Maka dengan adanya cita-cita ini ada target, begitu. Karena kita semua diperintahkan oleh agama ini untuk mencapai target yang tertinggi, yaitu apa? Teman-teman semua, cita-cita kita sebagai seorang muslim apa? Yaitu masuk surga. Dan kata Rasulullah, kalau engkau pengen surga, surganya surga apa? Surga Firdaus, surga yang tertinggi. Maka kita pengen mencapai surga yang tertinggi. Dan surga yang tertinggi itu tadi, itu ditentukan oleh amal kebaikan kita selama di dunia. Maka waktu kita di dunia yang pendek itu harus produktif, harus efisien. Jangan sampai kita nanti menyesal, begitu. Menyesal itu mesti di belakang, nggak ada kok menyesal di depan. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jadi ini ya, kita karena waktu kita ini pendek di dunia ini, karena waktu kita pendek sementara kesibukan kita ini luar biasa, kewajiban kita banyak, maka kita harus punya cita-cita. Satu ini ya, sehingga dengan punya cita-cita kita bersemangat menjalani hidup ini. Dan kita tahu besok itu kita nggak tahu akan seperti apa gitu ya. Maksudnya kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Maka kita harus melakukan yang terbaik. Hari ini kita harus melakukan yang terbaik. Maka kita punya cita-cita, kita punya target-target yang jelas. Yang kedua, kenapa kita punya cita-cita? Coba saya ingin tanya dulu ke teman-teman semua. Kalau saya tanya, kalian pengen masuk surga atau neraka? Jelas semua orang pengen masuk surga. Tidak ada yang pengen masuk neraka. Karena kita tahu begitu ya, surga itu penuh dengan kenikmatannya macam-macam begitu ya. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada makan minum kita tinggal minta begitu. Kemudian hilir mudik pelayan, ada bidadari dan seterusnya. Sementara kebalikannya yaitu neraka. Dan neraka itu penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan hal-hal yang mengerikan begitu. Kita disiksa, orang-orang yang masuk neraka itu disiksa di sana. Maka supaya hidup kita ini jelas, selain kita punya cita-cita, kita juga harus takut akan azab Allah ini berupa neraka. Dengan begitu, hidup kita di dunia ini akan semakin jelas insya Allah. Nah, itu ya pentingnya cita-cita begitu. Selain itu ada banyak ini perintah-perintah dalam Al-Quran, umpamanya ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan pikirkanlah apa-apa yang kau lakukan di kemudian hari. Begitu ini ya. Ini perintah-perintah Allah. Atau kemudian Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kita bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun di antara keduanya ada kebaikan, begitu ya. Tapi mukmin yang kuat, kemudian lanjutannya hadis itu, bersungguh-sungguhlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Nah, coba saya ingin tanya dulu kepada teman-teman,
kalian pengen sukses apa stres? Pasti semuanya pengen jawab sukses gitu ya. Kalian pengen hidupnya sengsara atau menderita? Mohon maaf, ingin hidupnya bahagia atau menderita? Pasti ingin menjawab bahagia. Ingin masuk surga atau neraka? Pasti menjawab ingin masuk surga. Maka dari itu Rasulullah menyampaikan, Allah tadi memerintahkan, pikirkanlah apa-apa yang kau lakukan untuk esok hari itu apa gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, bersungguh-sungguhlah pada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Bersungguh-sungguhlah. Apa yang bermanfaat? Ada banyak sekali. Kehidupan dunia ini, hal-hal yang bermanfaat di dunia ini apa saja? Ada banyak sekali ya. Kita sekolah, kita belajar sungguh-sungguh, kita bermain dengan baik begitu ya. Maksudnya bergaul dengan teman-teman yang baik begitu, bersungguh-sungguh bergaul, tidak menyakiti, tidak jahil begitu. Ini dalam rangka bersungguh-sungguh bergaul gitu. Kemudian kita punya cita-cita, ini bersungguh-sungguh gitu. Ini perintah Allah. Sehingga kehidupan dunia kita ini menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita pengen mendapatkan akhirat yang lebih baik. Nah ini kita bersungguh-sungguh di sini. Jangan sampai kita ini lemah. Hadis itu menyebutkan, dan janganlah kamu merasa lemah. Maka dilanjutkan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah ini, kita disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk bersungguh-sungguh, untuk memikirkan hari esok, supaya hidup kita lebih baik, supaya kehidupan dunia kita lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia. Dan kehidupan akhirat kita insya Allah juga akan lebih baik. Kita disuruh bersungguh-sungguh beramal, kita disuruh bersungguh-sungguh berilmu, kita disuruh bersungguh-sungguh mencari rezeki Allah, supaya hidup kita di dunia maupun di akhirat ini lebih baik. Maka kita juga dianjurkan dalam agama kita ini, setiap habis subuh misalnya kita dianjurkan salah satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita disuruh memohon atau kita diperintah untuk memohon ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka kita bersungguh-sungguh mencarinya, ilmu yang bermanfaat itu. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan sholihan, dan amal soleh. Nah di sini teman-teman semua, kita disuruh bersungguh-sungguh ini di sini ini untuk hal-hal yang baik ini tadi, ilmu. Maka kalau kalian ini pelajar kelas 7, ya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mau ngapain sih 3 tahun di SMP ini gitu. Mau ngapain gitu. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak jelas. Alhamdulillah saya dulu pernah SMP gitu ya. Alhamdulillah ketika SMP saya juga bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh organisasi, bersungguh-sungguh bergaul dengan teman-teman sehingga teman-temannya banyak begitu ya. Ini bersungguh-sungguh, hormat kepada guru begitu. Maka ini kita bersungguh-sungguh di sini, mencari ilmu, beramal soleh, gitu. Dan kita minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah, kita berdoa memohon supaya apa-apa yang kita inginkan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, ini ya, nanti kita lanjutkan hadisnya ini. Tapi ini yang pertama gitu ya, bahwa inilah pentingnya kita punya rencana, pentingnya kita punya cita-cita, pentingnya kita punya target-target, supaya kita ini semangat untuk mencapai target, supaya kita ini terhindar dari siksa api neraka, supaya kita terhindar kalau di dunia ya, kalau di dunia kita punya target, kita punya cita-cita, supaya kita sukses gitu, supaya hidup kita lebih baik, supaya kita terhindar dari kesengsaraan di dunia gitu, supaya kita ini tidak menderita di dunia. Kan tadi saya sudah tanya, kalian pengen hidupnya bahagia atau menderita gitu kan? Pasti pengen bahagia. Pengen sukses atau stres? Pasti pengen sukses. Pengen surga atau neraka? Pasti pengen surga. Maka kita punya rencana. Kalau ingat ya dulu ya kata Hakim, salah merencanakan berarti merencanakan kegagalan gitu kan ya. Maka kita belajar di sini merencanakan. Kalau kita ditanya, kalau saya tanya kepada kalian begitu, kira-kira besok usia 30-40 tahun itu mau jadi apa? Gitu. Kalau masih bingung, ya kita turunkan lagi lah. Besok mau kuliah di mana? Masih bingung lagi, besok kalian mau SMA kemana? Masih bingung lagi, ya udah selama 3 tahun ini mau ngapain di sini?
mau ngapain di SMP IT Abu Bakar ini? Iya kan? Kalau cuma sekedar sekolah mah ngapain ke sini gitu. Saya sampaikan kepada teman-teman di SMP IT ini sering begitu ya. Kalau cuma sekedar sekolah ya udah bilang aja ke Bapak Ibu, Pak Bu, saya nggak mau sekolah gitu kan beres gitu. Saya nggak bikin masalah di sini. Oh mohon maaf kan, saya sudah sering sampaikan juga di sini bahwa sekolah ini pengen mencetak generasi atau orang-orang yang baik, yang unggul, yang berprestasi, yang bermanfaat. Lah kalau kalian nggak sungguh-sungguh di sini ya sudah, berarti tempatnya bukan di sini begitu. Tetapi mumpung ini masih awal, mari kita bersungguh-sungguh, kita niatkan. Ada banyak loh kakak-kakak kelas kalian yang dulu begitu ya. Ya mereka kelas 1, 2 ada yang sungguh-sungguh, ada yang kerjaannya bolos nge-game begitu ya. Ada yang kemudian nggak sopan sama gurunya. Ada juga yang seperti itu. Tapi terus saya singgung, saya ingatkan gitu. Alhamdulillah beberapa kemudian juga mulai sadar. Diingatkan Bapak Ibu guru, ustadz-ustadzah, alhamdulillah juga kemudian mulai sadar. Karena apa? Karena waktunya kita hidup di dunia ini sangat terbatas gitu ya. Maka kita punya cita-cita, bersungguh-sungguh. Nah, berikutnya teman-teman semua, yuk PR-nya ini ya. Silahkan nanti masing-masing dari kalian silahkan menuliskan cita-cita, menuliskan target hidupnya. Oh, saya besok pengen jadi ini nih. Oh, misalnya saya besok pengen jadi guru apa? Aduh masih bingung. Baik, ya udah pokoknya guru dulu. Oh, kalau guru nanti misalnya kuliahnya di mana? Salah satunya di kuliah universitas yang ada jurusan pendidikan misalnya gitu ya. Kemudian nanti SMA atau SMK. Kemudian nanti SMP-nya seperti apa kita gitu. Oh, saya pengen jadi orang yang hafal Quran nih. Oh, berarti dari sekarang kita harus mempersiapkan diri misalnya. Sehingga jelas gitu.